Selamat datang kembali di channel TKJ Project. Di video sebelumnya kita sudah membahas praktek-praktek apa-apa saja yang dilakukan di jurusan TKJ. Di deskripsi saya sudah buat urutan-urutannya. Ini untuk memenuhi urutan yang pertama, yaitu pengenalan komponen PC. Mudah-mudahan dengan kita sudah paham pengenalan komponen komputer dan dilanjut dengan perakitannya, kita mampu rakit PC sendiri. Karena kendalanya di jurusan TKJ tidak punya PC ataupun tidak punya laptop. Saya rasa bagi kalian tidak punya dana ataupun yang masih bingung memilih PC atau laptop, saya sarankan lebih memilih PC karena harga dari satu laptop yang harga 5 jutaan tidak apa-apanya kalau kita alihkan dana yang 3 juta dengan rakit PC. Dengan PC yang dengan dana 3 juta akan lebih berkualitas dari harga laptop yang di bawah 5 juta. Itu pasti kita dapat dengan memahami komponen-komponen dari PC itu sendiri. Oke, baik, kita akan buat pengenalan komponen PC-nya, tapi saya tidak akan jelaskan lebih detail karena mengurangi durasi. Saya akan buat terkhusus nanti videonya. Bahkan sebenarnya di video saya sebelumnya sudah ada saya bahas komplit perakitan PC. Tapi untuk lebih lengkap untuk kalian yang masih pemula di TKJ, kita akan bahas kembali. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu prosesor. Kita bahas dari prosesor karena ini yang paling inti menurut saya dalam perakitan PC. Kita memilih generasi tertinggi atau prosesor yang tertinggi, komponen yang lain akan ngikut seperti motherboardnya ataupun RAM-nya. Prosesor ataupun CPU, Central Processing Unit, komponen yang bertugas sebagai pusat dari proses informasi yang kita lakukan di dalam pengolahan informasi di dalam komputer itu sendiri. Yang perlu kita pahami di dalam prosesor ini, sebelum perakitan kita tentukan dulu merek dari prosesornya. Kita menggunakan Intel ataupun yang AMD. Yang paling penting dari prosesor ini, berapa jumlah core dan berapa jumlah thread yang dimiliki si prosesor itu sendiri. Core berfungsi sebagai kemampuan si prosesor itu memproses data. Thread berfungsi sebagai kemampuan si prosesor itu menyalurkan perintah atau informasi yang ada di dalam komputer itu sendiri. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu motherboard. Kalau kita sudah tadi memilih si prosesornya yang Intel ataupun yang AMD, ya pasti kita harus mengikutkan juga. Intel tidak bisa digabungkan dengan AMD. Kita sudah memilih Intel, ya motherboardnya pilih Intel juga. Gitu juga dengan AMD. Dan perlu kita pahami juga di pemilihan motherboard ini, ada dalam perakitan bisa kita pilih yang branded ataupun yang rakitan. Ini saya lebih fokus ke perakitan PC bekas ya. Kalau kondisi baru, branded tidak ada dijual motherboard yang kondisi baru. Kita belinya bekas. Kenapa saya lebih suka memilih perakitan PC bekas? Karena dari segi dana dan dalam kita belajar perakitan PC, resiko kerusakan atau kerugian dari segi materi kita lebih berakibat fatal menggunakan kondisi baru. Dan kalau kondisi bekas ini kita mendapatnya lebih gampang dan lebih murah. Nah, dalam motherboard ini yang tadi saya katakan jenis branded ataupun yang rakitan, ini terserah kita pemilihannya. Ini punya kelebihan masing-masing. Branded biasanya dari segi ketahanan lebih spesial dibandingkan yang rakitan. Ini belum tentu 100% ya. Ini hanya saya dari biasanya dalam perakitan. Yang
kelebihan dari rakitan itu dari segi update BIOSnya terupdate. Kemudian komponen yang nomor 3 yaitu RAM. RAM ini ngikut juga ke motherboardnya. Sudah support DDR berapa? Sekarang ini RAM yang terbaru sudah DDR5. DDR5 ya pasti harus motherboardnya yang support dengan DDR5. Di bawahnya ada DDR4, di bawahnya ada DDR3, kemudian di bawahnya lagi DDR2. Di bawahnya kita sudah sulit mendapatkannya. Kalaupun ada, sedangkan DDR2 aja kita sudah susah dalam pemakaiannya karena dari teknologinya, dari kapasitasnya itu sudah tidak mumpuni lagi digunakan di 2022 ini. Ini perlu juga kita perhatikan, RAM yang kita gunakan itu berpengaruh juga dari segi mereknya. Kita nanti memilih RAM yang versi KW ataupun yang murah-murah, ya pastinya kualitas juga akan berkurang. Kalau kita menggunakan kualitas yang bagus, itu nanti kelebihannya ada banyak. Dari segi kecepatannya bisa kita overclock atau bisa dipercepat dari standarnya. Itu dia dari penggunaan RAM. Part yang selanjutnya ada VGA card. Nah, VGA card ini kalau saya buat dari bahasa umumnya, VGA card ini berfungsi menambah kualitas dari tampilan. Umumnya pecinta game, semakin bagus kualitas grafiknya, game itu akan semakin lancar digunakan. Maka tampilan itu akan semakin berkualitas atau semakin nyata. Kalau misalnya kita menggunakan VGA yang rendah, itu nanti dalam bermain game ataupun dalam pengolahan grafis seperti menonton video yang grafik tinggi ataupun editing video, itu akan terasa berat, bahkan bisa lengket-lengket, lag tampilannya. Nah, mengenai grafik ini, untuk kalian kalau kondisi sekarang ini grafik mahal, yang terbaru, teknologi terbaru sekarang itu di prosesor sudah ada ditanamkan grafik. Saya tadi lupa pembahasannya. Di prosesor Intel itu sudah punya teknologi grafik, itu sudah ditanamkan di prosesornya. Gitu juga dengan AMD. AMD ditanamkan juga grafiknya di prosesor. Untuk kalian yang mau hemat penggunaan dana, bisa dicari prosesor yang sudah tertanam grafik di prosesornya. Contoh di prosesor Intel 8100 tipenya itu sudah ada tertanam grafik. Di Ryzen yang terbaru sekarang itu sudah tertanam grafik di dalamnya. Kita lanjut ke harddisknya. Tadi prosesor sudah, motherboard sudah, RAM sudah, VGA sudah. Ini harddisk. Harddisk yang terbaru sekarang sudah menggunakan SSD. Jadi SSD itu bisa lebih kencang dari harddisk. Di bawahnya ada harddisk. Harddisk itu ada tipenya 2 yang menggunakan SATA atau ID. Ada juga di bawahnya lagi IDE. Biasanya dari segi semakin terbaru, teknologi akan semakin lengkap dan semakin canggih. Kalau yang terbaru sekarang SSD, ya pasti kita jauh lebih puas dalam penggunaannya. Yang selanjutnya, komponen monitor. Monitor ini perlu kita perhatikan. Mungkin banyak dari pengguna komputer hanya melihat dari segi tampilan monitor. Yang penting ada tampilan. Sebenarnya kalau kita menggunakan grafik atau VGA yang kualitasnya tinggi, ini mungkin sekilas mengenai grafik yang terbaru sekarang ada 8K. Saya kurang tahu di atasnya ini sudah ada atau belum. Teknologi ini sedikit-sedikit sudah berkembang. 8K atau 8K. Di bawahnya ada 4K. Saya bertujuan di sini monitor itu kalau kita gunakan yang kemampuannya di bawah yang saya sebutkan tadi grafik,
si monitor itu tidak akan bisa menampilkan. Contohnya, kita punya PC atau grafik yang kualitas tampilannya 4K, padahal monitor kita tidak sanggup menerima 4K, maka monitor itu akan tampilannya gelap. Monitor itu tidak mampu menerima kualitas tampilan 4K. Itu contohnya. Jadi perlu kita perhatikan support berapa. Kita lihat merek dari monitor kita, di belakang itu biasanya ada tulisan tipenya tipe berapa, dan kita cek di internet kira-kira dia support grafik berapa gitu. Kemudian mengenai keyboard, ya saya rasa kita pengguna di TKJ tidak perlu keyboard yang mewah, yang penting ketahanan di situ. Beda hal dengan kita sambil kebutuhannya ada game, ya kita harus punya keyboard khusus gaming. Nah, itu udah segi harga tuh bisa lebih mahal. Kalau saran saya hanya penggunaan seperti biasa, sedikit programming, multimedia, ataupun mengetik, itu dari segi harga sekitaran di bawah harga 140 ke bawah. Keyboard, mouse itu sudah lumayan bagus. Saya ada punya beberapa keyboard mouse yang seperti itu, mereknya Logitech, itu Logitech K100B berapa itu ya, itu biasanya berpasangan, kualitasnya bagus, tahan lama. Kalaupun kita gunakan untuk sedikit game masih lumayan bisa digunakan. Itu dia untuk komponen-komponen PC. Yang pertama tadi itu prosesor, yang kedua motherboard. Nah, ada yang kelupaan, prosesor tadi itu dilengkapi dengan fan-nya, fan. Kemudian nanti komponen yang selanjutnya motherboard, RAM, VGA, kemudian ada yang kelewatan ini, power supply berfungsi sebagai penyuplai tegangan ke komponen-komponen yang ada di dalam PC, ke motherboardnya, ke VGA, ke hard disk. Ini mengenai power supply, salah kita memilih power supply-nya, fatalnya komponen PC yang ada di dalam bisa cepat rusak. Jadi untuk melihat kualitasnya biasanya bisa kita cek di review-review power supply yang lain sebelum saya membuat kelengkapan dari video ini. Sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barangkali saya ada ketinggalan dalam pembahasan ataupun kurang jelas, dan perlu saya ingatkan juga untuk kalian, apabila kalian suka dengan video ini, tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Supriyo Panjitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.